أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. As-saniyatu, adapun yang kedua, husnul khuluqi, berakhlak baik. Sifat yang mesti kita cari kepada siapapun yang ingin menjadi teman atau sahabat kita. Kemarin yang pertama berakal, yang kedua adalah teman yang berakhlak bagus, berakhlak baik. Fala tashab man sa'a khuluquhu, sehingga janganlah kamu berkawan kepada orang yang berakhlak buruk. Wa huwa allazi la yamliku nafsahu 'indal ghadabi wasyahwati, ialah orang yang tidak dapat menguasai dirinya ketika marah dan ajakan syahwat. Kemarin dikatakan al mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung teman-temannya. Kalau kita berkawan dengan teman-teman yang berakhlak baik, maka kita juga dinilai orang yang berakhlak baik. Tapi kalau kita berkawan dengan orang-orang yang berakhlak buruk, maka dampaknya juga ada pada diri kita. Si fulan memang temannya buruk-buruk akhlaknya, sehingga dicap juga kita sebagai orang yang berakhlak buruk. Begitu, jangan kau berkawan dengan orang yang buruk akhlaknya. Kenal sama siapa aja boleh, tapi untuk dijadikan suhbah, kawan, teman dekat, cari orang-orang yang berakhlak baik. Waqad jama'ahu Alqamatul Utaridiyu, dan sungguh menghimpun tentang akhlak baik ini Alqamah Al-Utaridi rahimahullahu ta'ala fi wasiyatihi libnihi, di dalam wasiat Alqamah kepada anaknya. Lamma hadaratul wafatu, ketika ia sedang sakaratul maut. Seorang bapak lagi sakaratul maut, wasiatnya adalah cari teman dengan akhlak yang baik. Dia nasihatin itu kepada anaknya. Faqala, ia berkata, ya bunayya, wahai anakku tersayang, idza aradta suhbata insanin, apabila engkau ingin bersahabat dengan seseorang, fashab, maka bersahabatlah, man idza khadamtahu sonaka, orang yang apabila engkau melayani dia, dia akan menjagamu. Wa in sahibtahu, dan apabila engkau bersahabat dengan dia, zanaka, ia akan menghiasimu, menghiasi dengan akhlak-akhlak yang baik. Wa in qa'adat bika mu'natun, dan apabila engkau terkendala satu biaya, manaka, ia menolongmu. Ishab man idza madatta yadaka bi khairin maddaha,
Berkawanlah kepada orang yang apabila engkau mengulurkan tanganmu, ia juga berbuat baik kepadamu. Wa idro'a minka hasanatan addaha, apabila ia melihat darimu kebaikan, ia menganggapnya. Wa idro'a minka sayyi'atan saddaha, dan apabila ia melihat darimu keburukan, ia menutupinya. Ishab man qulta saddaqa qaulaka, bersahabatlah kepada orang yang apabila engkau berbicara, ia membenarkan ucapanmu. Wa in hawalta amran, dan apabila engkau menangani satu urusan, ammaroka, ia menolongmu. Wa in tanaza'tuma fi syai'in atharaka, dan apabila kalian berdua berselisih paham dalam satu perkara, atharaka, ia mendahulukanmu. Kata seorang Alqamah dalam wasiatnya kepada anaknya, cari orang yang bisa menjagamu, memperlihatkan akhlak-akhlak baiknya kepadamu, senantiasa menolong kamu kalau lagi susah. Kalau kamu tolong dia, dia juga nolong kamu. Kalau kamu berbuat baik, itu dilihat dan dianggapnya. Kalau ada keburukan, dia menutupinya. Perkataan-perkataanmu itu dibenarkan olehnya. Senantiasa menolong dan juga memprioritaskan atau mendahulukan. Sebab sahabat itu orang yang senantiasa menemani kita sampai akhir. Kalau yang kita temukan hal-hal baik, maka kita menjadi baik juga. Tapi kalau sebaliknya, kita mendapatkan keburukan, wal'iyadzubillah. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu rajzan, berkata sahabat Ali radhiyallahu anhu dalam rajaznya, syairnya, inna akhakal haqqa man kana ma'ak, sesungguhnya sebenar-benar saudaramu adalah yang senantiasa bersamamu. Wa man yaqurru nafsahu liyanfa'ak, dan sebenar-benarnya saudaramu, sahabatmu, orang yang rela membahayakan dirinya untuk memberi manfaat kepadamu. Wa man idza raibuz zamani sadda'ak, dan orang yang dapat memecah belah dirinya pada kegelisahan zaman. Syattata fika, ia bercerai-beraikan demi dirimu, syamlahu, akan urusannya, liya jema'ak, agar ia dapat berkumpul denganmu. Maksudnya orang-orang yang rela berkorban, orang-orang yang rela berkhidmat, melayani, menolong diri kita dalam situasi dan kondisi apapun. Itu sebenar-benarnya akhun, sebenar-benarnya saudara dan juga sahabat. As-salisatu, adapun sifat yang ketiga terhadap orang yang ingin kita jadikan sahabat adalah as-solahu, kesolehannya. Berteman dengan kawan yang soleh, yang baik, yang bagus perangainya. Fala tashab fasiqan, sehingga jangan kamu berkawan kepada orang yang fasik. Musirran ala maksiatin kabiratin, yang ia senantiasa melaksanakan maksiat-maksiat yang besar. Nanti ikut-ikutan kamu. Yang pertama belum. Tapi kalau kamu berkawan selalu sama orang yang maksiat terus, nanti kamu ikut-ikutan daripada kelakuannya. Lianna man yakhafullaha, karena orang yang takut kepada Allah, la yusirru ala kabiratin, tidak terus-menerus melakukan dosa besar. Wa man la yakhafullaha, sementara orang yang kagak takut kepada Allah, la tu'manu ghawailuhu, niscaya tidak dapat dipercaya pada pertemanannya. Gak bisa dipercaya. Nah, Allah aja dikhianatin, Allah aja dimaksiatin, bagaimana makhluknya, bagaimana kita temannya. Nah, maka dari itu kesolehan akan menentukan baik dan buruknya itu persahabatan atau pertemanan. Lihat dia sama Allah bagaimana. Kalau sama Allah berani, ini
ninggalin kewajibannya berani, apalagi cuman kita temennya doang, makhluknya. Tuhannya aja berani untuk khianat, apalagi berkhianat dengan makhluk, dengan kita, itu lebih mudah lagi. Bal yataghayyaru bi taghayyuril ahwali wal a'rad, bahkan akan berubah dengan berubahnya kondisi dan juga keadaan. Ya, tergantung keinginan dia. Kalau lagi ada kepentingan baik, nanti kalau sudah tidak ada bisa berkhianat. Karena memang hal yang demikian tergantung bagaimana kesolehannya. Orang yang sama Allah setia, jujur, ibadahnya benar, sama makhluk bisa seperti itu juga. Karena dia gak berani sama Allah, begitupun sama ciptaannya. Tapi kalau sama Allah saja dia berani, maksiat, ya apalagi kita doang begini. Ya, kita gak bagus sama saya, urusan begini gak rapi. Jangan urusan sama ente, urusan sama Allah aja nih kagak rapi. Itu kesolehan, dapat menentukan baik dan buruknya persahabatan. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, berfirman Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kamu ikutin orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan orang yang senantiasa mengikuti nafsunya. Wa kana amruhu furta, dan adalah keadaannya itu senantiasa melewati batas. Nasihat Allah, jangan kamu ikutin, kamu taatin orang yang lalai dari ibadah, orang yang berani sama Tuhannya, orang yang ngikutin hawa nafsunya, senantiasa melewati batas pada kehidupannya. La tuti, jangan temenin, jangan ikutin, jangan taatin. Nah, sebab itu akan berdampak juga pada dirimu. Fahdhar suhbatal fasiki, maka berhati-hatilah dengan berkawan kepada orang fasik. Fa inna musyahadatal fisqi wal ma'siyati, karena sesungguhnya menyaksikan kefasikan, kemaksiatan ala dawami secara terus-menerus, tuzilu an qalbika, akan menghilangkan dari hatimu karahiyatal ma'siyati, ketidaksukaan pada maksiat. Wa yuhawwanu 'alaika amruha, dan digampangkan atasmu untuk melaksanakan maksiat itu. Karena kita terus-menerus melihat kefasikan dan kemaksiatan ada di depan kita. Awalnya kita gak suka sama maksiat, kita gak berani, kita gak mudah tergoda dalam maksiat. Sebab berkawan sama yang tiap waktu maksiat mulu, nah, dia aja maksiat mulu kagak apa tuh. Nah, lama-lama berani, nah, dikit-dikit, lama-lama jadi benar, lama-lama jadi banyak. Padahal dahulu tidak membenarkan maksiat, lama-lama jadi membenarkan. Berteman sama kawan yang kagak pernah sholat, awalnya takut kita nggak sholat, karena kawan kita sama kita terus, dia kagak sholat, lama-lama berani. Itu dia kagak sholat kagak apa-apa tuh, makin kaya lagi, makin kaya. Ukurannya seperti itu. Lama-lama berani, ninggalin sekali sholat, ya, 2 kali, keterusan. Itu sebab kita menyaksikan kemaksiatan dan kefasikan secara terus-menerus. Dahulu gak berani kita, umpama ada seorang yang mengambil bukan haknya, takut. Tapi gara-gara berkawan terus, dekat terus sama orang yang berani ngambil hak manusia, orang lain, keikut-ikutan. Nah, gak apa-apa sedikit kali ya, dia aja gak apa-apa, lama-lama sedikit banyak. Nah, begitulah relasi menentukan sikap seseorang. Tapi kalau dia yang dilihat adalah kebaikan-kebaikan, nah, dampaknya besar. Dulu dia jarang sholat sunnah, punya teman sholat sunnah mulu, lama-lama ikutan, asik juga ya sholat sunnah. Dulu dia jarang puasa sunnah, berkawan sama orang yang puasa mulu, lama-lama ngikut juga, enak juga ya. Nah, itulah teman mempengaruhi kita. Untuk itu berteman memang harus pilih-pilih. Tapi kalau kenal, siapa aja boleh kita kenal. Tapi untuk bersahabat, cari yang
soleh, yang baik, yang berakhlak bagus, bagaimana yang diterangkan. Walidzalika, dan untuk itulah hana 'alal qulubi, menjadi remeh atas hati kita, hati orang itu, maksiatul ghibati, kemaksiatan ghibah. Tadinya enggak berani, tapi karena senantiasa melihat itu ada pada orang terdekatnya, dia jadi gampang melakukannya. Liul fihim laha, karena menyamainya, karena nyaman mereka itu laha pada maksiat ghibah. Walau ra'au khataman min zahabin, dan jikalau mereka menyaksikan, melihat cincin dari emas, au malbusan min haririn, atau pakaian yang terbuat dari harir, yaitu dari sutra, ala faqihin, terhadap satu ulama, lashtadda inkaruhum alaihi, niscaya sangatlah keras pengingkaran mereka kepada orang alim itu. Wal ghibatu asyaddu min dzalika, sementara dosa ghibah lebih besar dari hal yang demikian. Ya, dia ngelihat kesalahan-kesalahan orang yang belum tentu salah. Si fulan tuh pakai ini, pakai itu. Yang dilihat kesalahan orang, padahal belum tentu salah juga. Sementara kesalahan dirinya dilihat. Nah, itu dampak berkawan sama yang tadi benar. Jadi diikut-ikutan melakukannya. Ar-rabi'atu, yang keempat, la tashab harison ala dunia, jangan kamu berkawan kepada orang yang serakah terhadap dunia, yang maruk, yang gak pernah puas. Fasuhbatul harisi, maka berkawan dengan orang yang serakah kepada dunia, summun qatilun, merupakan racun yang mematikan. Gak terasa itu dia. Li'anna tiba'a, karena sesungguhnya tabiat orang itu, majbulatun, dapat ditarik, ala tasyabbuhi wal iqtidai, dengan menyerupakan dan mengikuti. Balit tab'u yusraqu minat tab'i, bahkan tabiat watak orang itu dapat dicuri dari tabiat yang lain. Min haitsu la yadri, dari waktu yang ia tidak tahu, cepat ikut-ikutan. Famujalasatul harisi, sehingga berkawan, duduk dengan orang yang serakah terhadap dunia, tazidu fi hirusika, akan menambah keserakahanmu juga pada dunia. Wa mujalasatu zahidin, sementara berkawan, duduk dengan orang-orang yang zuhud, yang cukup dengan dunianya, tazidu fi zuhdika, akan menambah pada kezuhudan. Dampak kita berkawan dekat senantiasa sama orang yang maruk pada dunia. Dulu kehidupannya itu tenang, biasa aja. Dia punya mobil, ya tenang aja. Motornya satu juga gak apa-apa, rumahnya itu juga gak masalah dulu. Berkawan sama orang yang maruk, tamak, serakah dengan dunia. Dia lihat kawannya punya mobil, lama-lama gelisah dah. Lihat kawannya, rumahnya mungkin sudah jadi besar, kendaraannya banyak, pakaian bagus. Laki diomelin sama bininya, kenapa sih kita begini aja, padahal puluhan tahun kagak apa-apa. Dia nyampur sama orang-orang yang begitu, sehingga jadi nggak tenang. Nah itu dampaknya sampai ya itu. Nah, nanti disuruh hal-hal yang haram, kerja apa kek biar kata haram nggak apa-apa, penting ekonomi kita meningkat. Padahal sebelum berkawan sama orang-orang seperti itu, kehidupan nyantai aja, biasa aja. Dia punya mobil gak apa-apa, rumahnya juga begitu, kagak masalah. Nah, tapi lantaran dia bersahabat dekat dengan kawan-kawan yang serakah, yang maruk, yang senantiasa memprioritaskan dunia, nah, jadi berubah sifatnya. Nah, lakinya dulu gitu gak apa-apa begini. Sekarang kenapa seperti itu? Ternyata dicari masalahnya, kawannya berubah, dia dekat sama orang-orang yang seperti itu. Jadi standarnya makin tinggi sehingga lupa syukurnya. Kebalikan, ada orang yang mungkin sudah berkecukupan, dia berkawan dengan orang-orang zuhud, semakin bersyukur. Si fulan bagus banget, biar sederhana, ibadahnya rajin. Kita yang sudah diberikan kecukupan, biar tambah lagi, jangan kalah sama orang yang
mungkin ekonominya di bawah kita, ibadahnya rajin, kita harus lebih rajin lagi. Nah, sebegitu pentingnya kawan di dalam merubah kehidupan. Kalau menjadi buruk, ya, itu dampak pertemanan yang buruk, dan ia menjadi baik, dampak pertemanan yang baik. Al-khamisatu, sifat yang kelima, as-sidqu, berkawan dengan orang yang jujur. Fala tashab kadzaban, sehingga jangan kamu berteman dengan orang yang berdusta, tukang bohong. Fa innaka minhu ala wururin, karena sesungguhnya engkau dari orang itu di atas tipu daya. Fa innahu mithlu sarab, karena sesungguhnya pembohong itu seperti fata morgana. Dari jauh ada kelihatan, dideketin kagak ada apa-apa. Yuqarribu minkal ba'ida, akan mendekatkan kepadamu yang jauh. Wa yub'idu minkal qariba, dan menjauhkan darimu yang dekat. Pembohong, diadu domba. Nah, kita dengan yang sudah berkawan lama karena lantaran dia jadi nanti renggang. Sebab apa? Sebab dia jelek-jelekin. Yang dekat jadi jauh. Yang jauh mungkin orang yang kagak bagus, dideketin nama dia kepada kita. Itu as-sarab, orang yang terlihat bagus namun tidak ada papanya, adanya keburukan saja. Wala'allaka ta'lamu ijtima'a hadhil khisal, dan barangkali kamu tidak mendapatkan semuanya ini terhimpun pada sifat-sifat seseorang. Fi sukkanil madarisi wal masajidi, di penghuni madrasah-madrasah, itu orang-orang yang mengajar atau orang yang belajar, wal masajidi, dan masjid-masjid. Umpama 5 sifat sahabat ini kita tidak temukan di tempat-tempat lain. Berakal, husnul khuluq, kesolehan, yang tidak serakah terhadap dunia, berkawan dengan yang jujur. Di sekeliling kita orang ini gak ada nih, umpama kata. Maka solusinya fa'alaika bi ahadi amroin, maka lazim atasmu melakukan satu dari perkara ini. Yang pertama, immal uzlatu walin firadu, ada kalanya engkau melakukan uzlah, walin firadu, dan mengasingkan diri. Fafiha salamatuka, maka di dalam uzlah itu terdapat keselamatan. Habis kita mau berkawan, sifat-sifat itu udah kagak ada sekarang di sekeliling kita. Umpama kita nyari yang berakal, yang berakhlak bagus, yang soleh, yang tidak cinta dunia, yang sangat jujur. Wah, ini di sekeliling kita nggak ada. Madrasah-madrasah yang tempat orang baik kagak ada. Di masjid-masjid juga nggak ada. Umpama, maka yang pertama dilakukan, bisa engkau melakukan uzlah, ya udah ibadah aja sendiri di rumah. Wa imma an takuna mukhalafatuka, dan bisa jadi engkau bergaul kepada mereka, ma'asyurakaika, dengan kawan-kawanmu itu, biqadri khisalihim, seukuran perilaku mereka. Bi an ta'lama, dengan engkau mengetahui, annal ikhwata salah satu, bahwasanya sahabat itu terbagi menjadi 3. Akhun li akhiratika, yang pertama saudara untuk kepentingan akhiratmu. Fala tura'i fihi illa dina, sehingga jangan kamu melirik di dalam orang itu kecuali agamanya. Yaudah, kita cari memang orang-orang yang semangat beragama, nah, kita bisa ambil manfaat dari dia. Wa akhun li dunyaka, dan saudara untuk duniamu. Fala tura'i fihi illa al-khuluqal hasana, sehingga jangan engkau memeliharanya, tidak engkau meliriknya, berkawan dengan dia, kecuali mengambil akhlak-akhlak yang baik. Wa akhun li ta'nasabihi, dan saudara untuk engkau nyaman bersamanya. Fala tura'i fihi illa salamata min syarrihi wa fitnatihi wa khubuthihi, sehingga tidaklah engkau berteman dengan orang itu kecuali menjaga keselamatan dari keburukan, fitnah, dan jelek tingkah lakunya. Tinggal kita lihat mana yang memang untuk agama kita, ya kita temenin dia. Nah, ini ada orang nih agamanya sih kagak, cuman akhlaknya bagus, buat dunia kita itu penting, ya kita temenin dia. Nah, ada satu lagi, ya kita sih sama dia nyaman,
agama sih dia terlalu bagus, akhlak juga ya biasa aja, tapi sama dia nyaman ya, sehingga kita menyelamatkan dia juga dari keburukan, fitnah dan jelek atau tidak bagus tingkahnya ya, sesuai orang-orang itu saja. Nah, itu bisa kita lakukan sebagai opsi atau langkah yang kedua. Kalau memang sifat 5 tadi kita ketemukan di sekeliling kita, yang pertama bisa jadi kita uzlah gak punya teman, maksudnya kalau punya teman tuh bukan satu kehinaan. Kalau memang temannya gak ada yang bagus mau ngapain ya, terkadang orang uzlah juga banyak cobaannya. Si fulan gak mau gabung, si fulan gak mau bersosialisasi, kita lihat dulu. Kalau kita gabung makin buruk akhlak kita udah buruk, umpama udah jelek akhlak kita, gabung sama orang yang buruk juga ya double, entah makin jelek. Daripada saya makin jelek, yang mending saya di rumah. Bukannya saya gak mau gabung, tapi kalau memang isinya orang-orang baik terus kita gak mau gabung, itu yang salah. Nah, sekeliling kita banyak majelis-majelis ta'lim, banyak kumpulan orang-orang soleh, insya Allah isinya bagus, ingin memperbaiki cara beribadah, kitanya gak mau gabung. Nah, itu yang ya, buruk. Disitulah keburukannya. Kenapa kamu tidak mendekati perkumpulan-perkumpulan yang baik yang bisa merubah akhlak? Tapi kalau di sekeliling kita isinya orang-orang yang buruk, yang mendingan kagak usah nyampur. Mau dikata apa sih, bebas aja, terserah ya, sebab memang saya ingin memperbaiki diri. Atau yang kedua ya, kita berteman sesuai dengan apa yang kita inginkan saja ya, ini orang bagus dalam agama, ya udah itu kita deketi. Oh, ini orang bagus dunia dengan akhlaknya, agama sih kita terlalu cakep, gak apa-apa, kita ambil manfaat biar sedikit dari dia. Oh, yang ketiga kita bisa menyelamatkan dari keburukan orang, sebab memang kita nyaman dengan dia, itu bisa kita lakukan ya. Gitu. Wanasu salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ana Allahu syahiduna Allahu hawluna Allahu naziruna Allahu qaribun minna wastashhir ma'ani dhalika kulli wastashhir ma'ani dhalika kulli wastashhir ma'ani dhalika kulli. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana ilman min ladunka ladunniyah wa sirran rabbaniyah wa nazaran ilahiyyah nuran samawiyyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi